Posisi plasenta yang tidak pada tempatnya dapat beresiko tinggi mengalami pendarahan sebelum kehamilan. Letak-letak dari plasentanya ini seperti apa? Penasaran, Pengen aku tahu iya kan? pengen. Dan benarkah kondisi ini dapat terjadi pada saat usia 3 bulan kehamilan? Kalau memang ibu sudah terdiagnosis ada plasenta previa, ya sudah jalani kehamilannya, kontrol teratur ya, dengan kita observasi yang ketat. Sejak tahun 2000, para ilmuwan telah meneliti mengenai manfaat plasenta bayi. Dan benarkah di dalam darah tali pusat terdapat stem cell yang dapat digunakan untuk terapi berbagai penyakit? Calon bayi kita ternyata ada penyakit, kelainan darah, atau ada penyakit yang lain. Sel puncanya ini bisa kita olah untuk menjadi terapi. Sekarang kan ya namanya handphone ini adalah kebutuhan. Orang suka kayak gini. Ibu sambil masak, iya. Selesai, iya. Anda sering mengalami sakit pada leher dan bahu? Sesaat lagi Dr. Rian akan memberikan tips bagaimana untuk menghilangkan rasa sakit di leher dan bahu. Tekuk, ya. Sama gerakannya berlawanan ya. Dan yang pasti kalau nggak sembuh, segera periksa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa penyebab pasti dari nyeri leher dan kaku pada bahu. Sudah ngerti? Semuanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Setiap hari adalah hari kesehatan buat kita semua ya, karena kesehatan ini merupakan investasi yang tidak ternilai harganya. Betul, dan khususnya untuk di weekend ini, kami berdua akan hadir untuk Anda untuk berbagi informasi seputar kesehatan tentunya. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai salah satu gangguan ya atau permasalahan yang bisa terjadi pada ibu hamil, Betul. yaitu plasenta previa. Mungkin banyak yang belum mendengar nih tentang plasenta previa. Memang di sini plasenta adalah salah satu organ yang sangat penting dan krusial ya, tidak hanya untuk ibu hamil sendiri tapi juga untuk calon bayinya. Ini adalah satu media yang digunakan untuk mentransport atau mensuplai oksigen plus nutrisi bagi bayi dan membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan dari darah bayi itu sendiri. Jadi ya. pertukaran darah antara bayi dan ibu ya yang berlangsung di sana. Dan biasanya lokasi plasenta itu sendiri normalnya adalah menjauhi jalur lahir janin. Iya, posisinya tidak berada semestinya ya. di atas. Tapi pada plasenta previa posisinya ini tidak berada di atas tetapi berada di bawah. Salah posisi. Sehingga bisa menyebabkan terganggunya kelahiran pada bayi. Dan faktanya 0,5% dari penduduk di dunia ini mengalami hal tersebut. Salah satu yang paling penting dalam masa kehamilan adalah kondisi plasenta dalam perut sang ibu. Salah satu permasalahan yang timbul saat kehamilan adalah plasenta previa, di mana kondisi plasenta tumbuh di tempat yang salah, yaitu berada di depan jalan lahir yang dapat mengakibatkan membahayakan jiwa ibu dan bayi di kandungan. Ibu hamil dengan plasenta previa terbukti memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami pendarahan sebelum kelahiran. Lalu apakah penyebab dari terjadinya plasenta previa? Dan apakah bayi yang dikandung masih bisa dilahirkan secara normal? Ya, itu tadi tayangan mengenai plasenta previa. Bagaimanapun seorang ibu hamil tetap saja berisiko mengalami kasus tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada penonton saya yang sudah ada di studio dan kebetulan ini tamunya dari jauh. Dari mana, Bu? Papua. Wah, Papua. Pace Mace. Iya, oke, baiklah Pace Mace. Saya ada satu pertanyaan. Saya minta Ibu aja deh. Ibu namanya siapa? Nama saya Iriani. Ibu Iriani, ya oke. Ibu Iriani pernah ada pengalaman mengenai plasenta previa enggak? Pernah sih dok, kebetulan yang terjadi sama saudara saya. Kebetulan saudara saya itu tiba-tiba sakit perut, terus dari jalan lahirnya itu keluar darah segar. Oke. Terus akhirnya, aduh kenapa nih padahal belum waktunya nih, kok seperti ini? Itu, seperti itu dok. Oke. Apakah seperti itu? Dia katakan Apakah seperti itu plasenta previa? Ya, bagaimana situasi yang sudah digambarkan oleh Ibu Iriani? Apakah itu plasenta previa? Kita bergabung ke Dr. Reza, Tia, dan Dr. Sita. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Rian. Saat ini nih kita sudah kehadiran Tia Ariastia. Apa kabar?
Alhamdulillah Dan sehat. juga dokter Sita tentunya. Apa kabar dokter Sita? Dok, yang namanya placenta previa, mungkin banyak yang belum mengerti itu apa. Cuma kalau dikatakan bahwa placenta atau orang menyebutnya ari-ari ya. Ari-ari, ya. Ari-ari salah posisi. Nah, mungkin lebih tahu tuh. Salah posisi artinya ini bisa mengganggu kelahiran pada janin. Nah, Iya. mungkin dokter Sita bisa menjelaskan nih, sebenarnya placenta previa itu apa sih? Jadi yang dimaksud dengan placenta previa itu adalah plasenta yang posisinya menutupi jalan lahir, ya. Jadi normalnya jalan lahir itu tidak boleh terhalangkan. Nah, jadi plasenta itu normalnya posisinya ada di agak ke atas, Ada di bisa atas di rahim fundus ya? di atas rahim. Oke. Gitu. Nanti ada beberapa kategori nih, di mana dia peletakannya plasenta itu bisa dikategorikan placenta previa. Oh, kalau Tia sendiri kan lagi hamil Iya nih. nih, alhamdulillah. Selamat ya. Makasih. Duh, Gitu semoga ya. sehat-sehat terus. Iya, makasih. Tapi alhamdulillah letak plasentanya baik-baik aja kan? Nah, itu yang aku nggak ngerti, Dok. Belum ngerti ya? Oh, itu kita harus tahu kita apa namanya kena placenta previa itu di usia kehamilan berapa ya, Dok? Jadi udah melakukan USG belum, Tia? Udah, Dok, Udah ya. udah. Jadi biasanya plasenta itu dia mulai terbentuk di usia 16 minggu. Nah, itu udah bisa kita lihat posisi plasenta. Tetapi selesai pembentukan plasenta itu sampai usia 27 minggu. Jadi biasanya tetap walaupun dari awal usia 16 minggu ini kok kayaknya posisinya agak ke bawah. Kita tetap harus observasi sampai dia 27 minggu. Karena bisa aja dia tumbuhnya ke atas. Ya, Dok, karena kan sesuai dengan pembesaran rahimnya ya. Nanti kalau plasentanya itu di 27 minggu memang sudah fix dia menutupi jalan lahir, maka kita sudah pastikan bahwa itu adalah placenta previa. Nanti di sana kita baru bisa memutuskan bahwa ini memang proses kelahirannya seperti apa, gitu ya. Karena resikonya ya terjadi perdarahan kan pada saat persalinan. Nah, itu yang tentu nggak mau. Iya, benar. Tapi kalau untuk kayak gejala-gejalanya sendiri nih, Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil yang tidak melakukan USG, memang kadang nggak ada gejala. Tahu-tahu nanti waktu kehamilan dia ada perdarahan segar, darah segar keluar tanpa kontraksi biasanya, gitu ya. Tiba-tiba ada aja, darah yang tahu-tahu ada keluar. darah segar keluar. Nah itu harus segera datang ke pusat kesehatan atau ke dokternya ya. Nanti karena harus dipastikan dulu itu perdarahan sumbernya dari mana. Kalau dia nanti dari pemeriksaan kita, dari ultrasoundnya terlihat bahwa memang ada plasenta yang menutupi jalan lahir, baru kita diagnosis itu placenta previa. Nah, karena di dalam plasenta itu kan isinya banyak sekali ada pembuluh darah. Nah, kalau misalnya pembuluh darah itu berada di antara jalan lahir, tentu akan keluar ya darahnya, Ya, dokter. jadi kalau jalan lahir itu kan selama kehamilan menutup ya. Nah, nanti kalau pada saat mulai ada pembukaan dari jalan lahir untuk kelahiran bayi, nah ini bisa terganggu plasentanya. Jadi plasentanya akan sebagian lepas. Nah, dengan terlepasnya plasenta sebagian itu dia akan mengeluarkan banyak darah. Jadi sepanjang kehamilan biasanya kita harus observasi. Kalau memang ada perdarahan segar, walaupun tidak pernah dilakukan ultrasound, kita harus curiga pertama kali adalah placenta previa. Tetapi kalau di atas 16 minggu, lalu ibu ada perdarahan dan segar, terutama tanpa nyeri, ya tanpa nyeri perut atau tanpa kontraksi, nah, curiga pertama kita adalah ke placenta previa. berarti mending kita juga harus melakukan USG gitu, walaupun nggak sering-sering supaya tahu gitu kan. Jadi secara normal antenatal care kita itu minimal 3 kali selama kehamilan kan. Trimester pertama, Trimester kedua dan ketiga. Dan setidaknya ya dilakukan ultrasound pada 3 kali itu ya. Terutama trimester pertama untuk melihat posisi kehamilan di dalam atau di luar ya, positif hamil. Yang kedua juga untuk menentukan nanti trimester kedua pertumbuhan janinnya, terutama posisi plasenta. Juga nanti di menjelang kelahiran untuk memastikan semuanya. Gitu dari ya. berat bayinya, Dari berat sampai bayinya, misalkan air lahir ketubannya, sana. terus posisi plasentanya juga gimana ya. Gimana ya. Jadi nanti untuk memprediksi kira-kira persalinannya ini aman apa enggak. Nah, Oke. penasaran nggak sih letak-letak dari plasentanya ini seperti apa? Penasaran Pengen aku, tahu iya kan? pengen. Nah, mungkin dokter Sita bisa ada gambarannya nih, Dok. Oke. Ini dia, itu Kita Tia. jelasin dulu ya. Iya. Silakan, Dok. Jadi di sini ada 4 kategori ya. Yang di pojok kanan atas itu adalah normal. Kita lihat plasentanya ada di atas. Tuh, Jadi ari-arinya plasenta di itu atas yang ya. warna merah. Iya. Terus ada tali pusatnya yang mengikat antara plasenta ke janin. Nah, itu yang normal Yang di posisinya. hidung itu ya, Dok. Ya, terus ari-arinya yang di disebut atas. dengan placenta previa total, ini yang di sebelahnya. Kita lihat posisinya pindah, dia plasenta ada di bawah. Iya. Lalu menutupi semua jalan lahir ya. Jadi total kita anggap.
Itu udah nggak bisa memutar ya, Dok? Kalau sampai 27 minggu posisinya adalah seperti ini, maka dia fix. Jadi pada saat nanti ada pembukaan, nah itu akan melepaskan sebagian plasenta dan akan banyak perdarahan, ya. Lalu yang di sebelahnya, yang di bawah ujung sana, ini plasenta previa parsialis ya, jadi separuh. Kita lihat separuhnya itu menutupi jalan lahir. Jadi jalan lahirnya, tetapi separuh ada yang bebas plasenta, separuhnya dia tertutupi. Jadi yang ini yang terakhir ada yang marginalis, jadi tepat di tepinya plasenta itu berada di jalan lahir nih. Jadi pas di perbatasan. Yang kondisi seperti ini juga tetap tidak bisa lahir normal karena apa? Jadi pada saat nanti ada kontraksi dan masuk persalinan, jalan lahir kan akan membuka 1 sampai 10 cm ya. Nah, jadi ini masih belum membuka, masih 0. Nanti dia membuka sampai 10 cm, jadi pasti akan kena. Gitu ya. Jadi mau itu total, mau parsial atau marginal, biasanya kita tidak sarankan untuk persalinan normal. Oke, silakan Dokter Sita, terima kasih. Nah memang nih kalau misalnya namanya ari-ari itu tadi ya, itu kan memang sekali dia melekat, ya dia nggak akan bisa berubah tempat nih. Jadi akan di situ terus nih Tia. Jadi sejak awal tuh memang harus dilakukan cara-cara untuk menjaganya supaya tidak semakin bertambah parah. Nah, tipsnya nih apa nih dari Dokter Sita? Ya, jadi satu, ibu selalu lakukan antenatal care yang teratur ya. Jadi sedini mungkin kita harus bisa mendeteksi bila ada kelainan, terutama kelainan plasenta. Apabila memang ibu sudah didiagnosis oleh dokternya terdapat plasenta previa, maka kita harus sarankan ibu untuk berhati-hati ya, dalam artian harus observasi bila ada perdarahan ya, bila ada sedikit kontraksi ibu harus segera menghubungi dokter. Jadi untuk plasenta previa kita berharap nanti kelahirannya juga tetap normal sampai 9 bulan. Tetapi kalau ada perdarahan yang banyak atau berulang, walaupun dia masih 7 bulan, masih 8 bulan, biasanya tetap kita lahirkan. Jadi tetap tapi harus banyak bed rest ya, intinya ya Dok ya. Terutama harus banyak istirahat, jangan terlalu berat aktivitasnya supaya tidak lepas terlalu dini plasentanya. Nah begitulah tadi, ini gimana nih, sudah terjawab belum pertanyaan dari Ibu tadi Dokter Yan? Ya itu tadi ya Bu ya jawabannya. Jadi pada dasarnya seorang ibu hamil itu harus rajin kontrol ke dokter. Tadi kata Dokter Sita setidaknya 3 kali dalam selama masa kehamilannya. Kemudian jangan sepelekan masalah perdarahan yang keluar melalui jalur karena ini mau usia kehamilan di atas 16 minggu, mau dengan rasa sakit ataupun tidak, sebaiknya segera bawa ke dokter. Jangan melakukan terapi yang dilakukan sendiri atau atas inspirasi sendiri. Ada tambahan Dokter Sita? Ya, jadi memang sering kita dapat informasi kan bisa di alternatif atau mungkin dicoba-coba, dipijet ya. Saya cuma menyarankan sebaiknya kalau memang ibu hamilnya terdiagnosis ada plasenta previa, segeralah ke pusat kesehatan yang resmi seperti dokter atau bidan ya, atau puskesmas ya, atau rumah sakit yang lain. Karena itu jauh lebih aman untuk kehamilan Anda. Baik, tepuk tangan buat Dokter Sita. Tapi kita tidak hanya bahas masalah plasenta previa aja, kita akan membahas mengenai salah satu fungsi yang cukup fenomenal saat ini, yaitu mengenai fungsi tali dari ari-arinya ya. Tali pusat. Tali pusat ya, oke. Udah pernah dengar juga kan tali pusat? Jadi ada plasenta, ada tali pusatnya. Sejauh apa fungsi tali pusat ini? Sesaat lagi Dokter Indonesia akan kembali untuk Anda. Benarkah tali pusat bayi memiliki manfaat bagi kesehatan? Berikut ulasannya. Aku taunya ya kalau ari-ari atau tali pusat itu setelah melahirkan dikubur. Dikubur.